Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Genhas. Bertemu lagi di podcast Uinhas Jember bersama saya Ainul Huria Almalahim. Malam ini kita berada di Rimba Camp di Gunung Pasang, Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dengan suasana yang rindang dan asri ini. Dan memang suasananya memang sejuk ya, karena memang ini ada di puncak gunung. Malam ini saya bersama Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat LP2M Uinhas Jember, Bapak Dr. Ubaidillah Afif, MPDI. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Gimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk ini, cuman alhamdulillah sehat. Ada acara apa ya Bapak malam ini? Kita kebetulan ini malam pertama ada kegiatan pembekalan calon DPL. Ada sekitar 50 dosen yang kita hadirkan di sini. Hanya saja 3 orang berhalangan. Jadi 47 yang insya Allah sampai hari Jumat besok, Mbak, kegiatan ini. Oh iya, bagaimana Pak persiapan KKN-nya? Kapan nih kira-kira mahasiswa-mahasiswi Uinhas Jember melaksanakan KKN? Ya, terima kasih. Pertama KKN tahun ini kita laksanakan pada 10 Juli sampai 20 Agustus di 2024 dengan jumlah peserta insya Allah sekitar 2.900, ya 3.000 lah, karena belum kita sinkronisasi data. Tersebar di 5 kabupaten, insya Allah terbanyak tetap di Jember ya selaku tuan rumah. Hanya saja konsep KKN yang tahun ini jelas lebih serius karena kita banyak melibatkan DPL, jadi kita butuh hampir sekitar 290 DPL nanti yang akan terlibat. Wah, jadi banyak sekali ya Pak ya? Banyak. Jadi banyak sekitar 3.000 mahasiswa nantinya yang akan diterjunkan. Betul ya. Kira-kira nih Pak, mana nih desa-desa atau kecamatan atau wilayah-wilayah yang akan ditempati mahasiswa-mahasiswi Uinhas Jember untuk KKN? Sementara ini ada Lumajang, ada Probolinggo, ada Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Dan ada Jember ya tentunya ya selaku tuan rumah lah. Akan tapi di beberapa kabupaten itu tidak semua kita tempati. Contoh di Probolinggo mungkin hanya 3 sampai 4 kecamatan. Di Lumajang juga hanya 3 kecamatan insya Allah. Dan di Banyuwangi juga 3 kecamatan. Dan di Situbondo dan Bondowoso juga sama, 3 kecamatan sekitar itu. Hanya saja dengan konsep KKN tahun ini kita banyak berperan dalam persoalan beraneka ragamnya kondisi wilayah masing-masing. Kenapa? Karena selain juga metode PAR dan ABCD itu, tapi juga kita akan menghadapi persiapan KKN moderasi yang dirintis oleh Kemenak RI. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi kira-kira apa nih Pak sesuatu hal yang baru dari KKN sebelumnya dengan KKN yang akan dilaksanakan? Tentu banyak ya perbedaan. Selain kita memang juga sudah benar-benar menyiapkan administrasi secara maksimal, juga kita ada beberapa hal yang memang harus diwajibkan, yaitu bagaimana mahasiswa mampu menulis artikel atau jurnal. Sehingga KKN ini penguatannya tidak hanya pada basic mahasiswa secara SDM individu, tapi juga kepentingan kita untuk bagaimana mereka juga memiliki karya untuk prodi masing-masing. Sehingga kita jelas ya, selama ini kita sering mengentengkan itu. Sehingga mahasiswa ya hanya sekedar KKN selesai pulang. Jadi seperti itu. Itu yang kita kritik beberapa hari yang lalu untuk bagaimana meningkatkan SDM atau output ya dari KKN itu. Oh iya, tadi kan Bapak menyinggung tentang KKN kolaboratif dan KKN moderasi beragama. Bisa dijelaskan Pak apa itu?
Iya, sekaligus ya mungkin saya perlu menyampaikan beberapa KKN yang kita laksanakan. Selain itu sebenarnya juga ada KKN halal, Mbak. Jadi KKN kolaboratif itu kita sebenarnya sebagai peserta saja, karena pelaksananya dari UNED. Jadi ada beberapa perguruan tinggi negeri yang juga terlibat untuk KKN kolaboratif itu. Dan fokus persoalannya lebih kepada stunting. Jadi mereka dipaksa atau harus melaksanakan pengentasan stunting yang ada di Jember. Kajian-kajian di LP2M yang kita lakukan, angka stunting di Jember lumayan tinggi. Dan itu harus kita atasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari LPH, Lembaga Penjamin Halal, itu juga kita melaksanakan ada sekitar 400 mahasiswa, kurang lebih seperti itu. Antara 350 sampai 400 mahasiswa yang mereka benar-benar dipusatkan untuk pendampingan halal. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, itu ada program KKN moderasi yang digelar di Bandung. Insya Allah tahun ini sudah diputuskan oleh Menteri Agama kemarin, bahwasanya UIN Bandung sebagai tuan rumah KKN moderasi. Jadi banyak hal yang kita kerjakan, karena moderasi tidak hanya sebatas dimaknai sebagai ya orang-orang sebatas ya menghargai perbedaan agama, tidak. Tapi bagaimana kita juga benar-benar hidup berdampingan dengan berbagai agama. Yang kita jaga adalah keutuhan NKRI. Itu Mbak yang menjadi kajian kami. Wah, jadi banyak sekali ya Pak ya KKN yang ada di Uinhas Jember ini. Dan metode-metode yang dipakai selain PAR dan ABCD kira-kira apa ada lagi Pak? Atau hanya 2 itu saja? Sementara ini pendekatannya masih 2, karena memang dosennya juga kita melaksanakan pelatihannya masih di 2 itu Mbak. Jadi memang mungkin nanti ke depan ya kita kembangkan dengan berbagai metode ya, tentu untuk pengembangan akademik juga. Karena emang hari ini yang menjadi problem kita itu adalah bagaimana DPL itu benar-benar memaksimalkan kinerjanya untuk mendampingi mahasiswa. Dan mahasiswa benar-benar melaksanakan program KKN itu sesuai dengan arahan LP2M. Masalahnya di situ. Jadi yang ingin kita benar-benar jos lah istilahnya, berangkat maksimal lah, gaspol kalau katanya orang-orang LP2M. Jadi itu Mbak mungkin. Terakhir Pak, nih apa nih peluang atau manfaat yang akan didapat baik itu mahasiswa, dosen, dan masyarakat sendiri dengan adanya KKN yang diselenggarakan oleh Uinhas Jember? Iya, tentu memang ada manfaat itu yang memang langsung dirasakan oleh masyarakat. Ada yang mungkin dalam bentuk mungkin beberapa waktu. Contoh begini, KKN selama ini hanya sebatas mengerjakan tugas dari dosen. Tapi yang kita kembangkan dengan berbagai metode ini, bagaimana mahasiswa juga hadir di tengah-tengah masyarakat menjadi penyeimbang, menjadi problem solving dari berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar mahasiswa tidak hanya sebatas melaksanakan kegiatan akademik saja, tapi mereka juga memiliki manfaat yang itu dirasakan. Saya jadi teringat beberapa kisah dari posko-posko yang sudah berjalan dari beberapa periode yang lalu. Bagaimana KKN itu menjadi sejarah di sebuah desa tersebut. Sehingga sampai hari ini, bahkan sampai lulus pun, mahasiswa tersebut sampai ditawari pekerjaan. Artinya setelah kita simpulkan, kalau mahasiswa ini KKN-nya serius di desa itu dan benar-benar berbuat maksimal, insya Allah manfaatnya akan lebih besar. Itu yang ingin sedang kita upayakan, dan benar-benar kita evaluasi betul kondisi, terutama kondisi DPL. Jadi agar tidak main-main lah untuk mendampingi mahasiswa itu, setidaknya rentetan kinerja, dan kita juga menagih mereka dengan laporan yang benar-benar serius. Jadi begitu. Baik Pak, terima kasih Pak atas informasinya seputar KKN. Wah, Sobat Genhas, bahwasannya KKN akan dimulai di bulan akhir
Juli tahun 2024 pada siap nih untuk melaksanakan KKN. Siap-siap ya, karena KKN Winhas Jember itu keren loh. Dan manfaatnya juga banyak. Selain kalian mendapatkan pengalaman terjun langsung ke masyarakat, juga bisa menambah keilmuan dan juga bisa mengembangkan wawasan dan mengembangkan diri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, Bapak Dr. Ubaidillah Afif, MPDI, yang telah bersedia sama-sama untuk menjadi narasumber di podcast Winhas Jember. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.